Di masa perang, kita terbiasa mencari bahaya jauh di angkasa. Namun di Gaza, bahaya itu kini terasa lebih dekat. Sebuah dengungan yang terbang rendah mengusik ketenangan setiap saat. Dan ketika ia mendekat, cerita horor pun dimulai. Pesawat tak berawak kecil dengan 4 baling-baling ini yang panjangnya tak lebih dari 1 meter telah menjadi alat pembunuh massal berdarah dingin bagi penduduk jalur Gaza sejak perang dimulai. Ia mengawasi warga Palestina saat mereka tidur, memantau pergerakan dan perkumpulan mereka, mengubah kehidupan sehari-hari mereka menjadi panggung terbuka di mana tidak ada tempat aman dari kematian. Terbang perlahan di ketinggian rendah, menyusup ke gang-gang sempit, bergerak di antara atap-atap rendah kamp pengungsian. Terkadang ia berhenti dan melayang tanpa bergerak di depan jendela atau tenda, seolah-olah ia tidak hanya mengamati gerakan, tetapi juga setiap helaan napas. Di tengah kebisingan dan keramaian, drone ini melintas dengan tenang di atas kepala orang-orang. Sebagian besar mungkin tidak mendengarnya, sampai ia berada sangat dekat. Drone itu mulai berputar perlahan di atas lokasi tertentu, memindai wajah-wajah selama beberapa saat, lalu memilih sudut yang memperlihatkan detail kerumunan kecil. Tanpa peringatan, ia melepaskan satu tembakan. Tepat sasaran, tidak memberikan kesempatan untuk selamat. Mengejutkan sang korban dan membuatnya langsung jatuh ke tanah. Sementara aktivitas di sekitarnya terus berjalan sesaat. Sebelum orang menyadari apa yang telah terjadi, drone itu sudah terbang naik dan menjauh. Drone ini tidak hanya memantau jalanan dan keramaian. Dalam kesaksian yang terdokumentasi dari penduduk, mereka menceritakan bagaimana drone quadcopter masuk ke dalam rumah melalui jendela yang hancur. Drone itu terbang di dalam kamar tidur pada malam hari, melayang di atas tubuh-tubuh yang sedang tertidur. Ia bertahan selama beberapa detik, memancarkan cahaya redup yang menyapu anak-anak dan perempuan sebelum akhirnya pergi diam-diam. Ia tidak menembak, tetapi meninggalkan teror dan ketakutan kronis, mengubah malam yang seharusnya menjadi waktu istirahat menjadi waktu untuk waspada. Dan yang memperburuk keadaan, drone-drone ini tidak bergerak secara acak. Seseorang mengendalikannya dari balik layar layaknya sebuah video game. Bukan di medan perang, mereka mengamati, memutuskan, dan mengeksekusi sambil berkompetisi dengan rekan-rekan mereka. Lembaga-lembaga hak asasi manusia seperti Euro-Mediterranean Human Rights Monitor menggambarkan penggunaan drone ini sebagai pola teror dan penyiksaan psikologis yang berulang. Ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum humaniter internasional, khususnya pasal 33 Konvensi Jenewa keempat yang melarang intimidasi dan hukuman kolektif terhadap warga sipil. Ini bukanlah sekedar teknologi canggih atau kemajuan teknis. Di Gaza, bukan hanya bom yang berjatuhan, tetapi juga rasa aman yang diruntuhkan setiap hari oleh sebuah mesin kecil yang diciptakan untuk membunuh dalam sunyi.